warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku dimanapun kalian berada, mari kita semua melanjutkan pengajian kita, yaitu kitab Al-Adab Al-Mufrad. Kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita diberi ilmu yang manfaat, barokah, kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya umumnya bangsa Indonesia dan seluruh umat manusia. Ila hadrati Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram. ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين والملائكة المقربين، خصوصا سيدنا شيخ عبد القادر الجيلاني، شيخ النبي سيدنا الشيخ الشريف، وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا، ونخص خصوصا إلى حضرة الشيخ محمد الشيخ الأشعري وجميع أصولهم وفروعهم وأزواجهم ومشايخهم ومشايخ مشايخهم وتلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، نفعنا الله بعلومهم في الدارين، وجميع آبائنا وأمهاتنا وأصولنا وفروعنا. شكر لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وأمتنا بأسراره وأعاد علينا من بركاته في الدارين. Amin ya rabbal alamin. Babu la'anallahu man la'ana walidayhi. Babu la'anallahu man la'ana walidayhi, utawi iki iku bab nerangno la'anallahu man la'ana walidayhi. La'ana melaknat sapa Allah, Gusti Allah. Gusti Allah melaknat. Apa laknat itu? Laknat itu adalah at-tardu wal ib'ad, dijauhkan, diusir. Ai minal khairi, dijauhkan dari kebaikan. Gusti Allah melaknat berarti Allah Ta'ala menjauhkan orang yang dilaknatinya dari kebaikan, dijauhkan dari rahmat Allah, dijauhkan dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahaya ini. Jadi ini adalah uqubatun fil akhirah wa qita'un min qabuli rahmatillahi wa taufiqihi fid dunya. Ini disyaratnya. Laknat Allah itu berarti uqubatun fil akhirah, nanti di akhirat akan disiksa, dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qita'un min qabuli rahmatillah, dan tidak dirahmati Gusti Allah, tidak dirahmati, disiksa. Wa taufiqihi fid dunya, terputus, dijauhkan dari Allah, dari pertolongan untuk bisa berbuat baik. Itu namanya taufik. Jadi kita ini bisa berbuat baik, iso ibadah, itu karena taufik, itu karena kita ini ditolong Gusti Allah gitu. Lah ini kalau kita, naudzubillah, kalau ada orang statusnya mal'un, dilaknat oleh Allah Ta'ala, berarti nanti di akhirat disiksa, di dunianya tidak dirahmati, dan juga tidak ditolong Gusti Allah melakukan kebaikan. Berarti apa? Sulit atau tidak bisa menjadi hambanya Allah yang sukses baik di dunianya maupun di akhiratnya, gitu ya. Naudzubillah, naudzubillah. Maka kita ini yang masih diberi kesempatan untuk beribadah,
Cek iso sujud nang Gusti Allah, cek iso baca Quran, cek iso ngaji. Ayo syukur yang banyak. Setidaknya ayo kita ini, iman kita ini justru dapat nikmat yang luar biasa, yaitu ditaufiki Gusti Allah. Diberi apa? Kemudahan, pertolongan Gusti Allah melakukan kebaikan. Nah ini sudah diangkat oleh Gusti Allah, ya tidak ada gunanya. Dunia seisinya ini walaupun kita miliki, lah kita ini tidak bisa melakukan kebaikan menurut standar dari Allah Ta'ala, percuma. Makanya ayat Quran itu apa? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kita ini harus bahagia. Kenapa bahagia? Karena kita ini dapat Quran, iso ngaji Quran, kemudian kita ini ya ngerti Islam, iso ibadah dan Gusti Allah, cukup. Dan itu khairun mimma yajma'un. Ini lebih baik, lebih berharga timbang dunia seisinya, gitu ya. Inilah nanti Gusti Allah. Apa tadi? Uqubatun fil akhirah wa qita'un min qabuli rahmatillahi wa taufiqihi fid dunya. Di dunianya tidak bisa melakukan kebaikan karena rahmati Allah sudah ditutup, tidak bisa melakukan keapian, tidak bisa melakukan amalan-amalan yang baik, sehingga di akhiratnya mendapatkan uqubah. Naudzubillah. Bahaya sampai kita ini dapat laknat Gusti Allah. Untuk siapa laknat Gusti Allah? Itu di bab ini, man ing wong la'ana, man ing wong la'ana yang melaknat sapa man, melaknat walidayhi ing kedua orang tuanya man. Allah akan melaknat, memutus rahmatnya, memutus pertolongannya, dan menyiksa siapapun yang la'ana walidayhi, yang melaknat kedua orang tuanya. Terus pertanyaannya, gimana standar anak yang melaknat orang tuanya? Kalau kita lihat kamus ya, katakan mujam al-wasid ya, la'ana itu bisa berarti sabba ya subuh. Apa artinya sabba itu? Mencela. Jadi lek ono anak mencela, ngelokno wong tuane, berarti dia sudah termasuk la'ana walidayhi, mencela. Bapak itu kakek ngomong, ibu itu ya cewek bodoh aja, sudah sabba itu, sudah standar menghina, merendahkan. Ini secara bahasa wis standarnya la'ana. Kemudian arti lain akhza yuhzi, apa? Membuat sedih. Jika ngaji, kak ngaji, wong tuane ngelus dodo anakku, ya Allah, wis dipondokno, sudah dikasih nafkah, dikirim ke pondok, kok tidak mau ngaji, sedih. Ini juga sudah masuk standar la'ana. Ada lagi makna adaba, apa? Adaba yaitu menyiksa. Anak berani mukul orang tuanya. Ada anak hari ini sudah tidak begitu asing ya, untuk berita-berita ada pembunuhan anak, bunuh bapak dan seterusnya. Ini sudah standar la'ana juga. Jadi dari standar omongan mencela masuk la'ana, standar perilaku membuat sedih orang tua masuk la'ana, bahkan nek mukul tambah la'ana lagi gitu ya. Nah anak-anak yang seperti inilah yang akan dilaknat oleh Gusti Allah. Apa tadi? Uqubatun fil akhirah, disiksa di akhirat nanti. Wang qita'un min qabulir rahmah, terputus dari rahmati Gusti Allah. Wa taufiqihi fid dunya, artinya dia divonis susah dunianya. Dalam arti susah itu tidak bisa ngakoni amal baik ya. Bukan berarti milih sama gue itu ada anak durhaka tapi sugih ngono. Itu oke, bahagia, tapi kita bicara kebahagiaan yang lebih dari sekedar dunia itu. Apa itu? Bisa beramal, bisa melakoni perbuatan yang baik, itu justru kenikmatan yang lebih hebat dibanding sekedar dunia
saisine. Tapi kita ini sulit nglakoni iki ya. Kita lebih seneng lek duitnya akeh sekalipun diuring-uring wong tuane gitu. Daripada kita ini disenangi orang tua tapi tidak tapek duit. Ini naudzubillah. Ayo dirubah mindsetnya. Ayo dirubah mindsetnya. Kebahagiaan kita ini justru lah kita bisa melakukan amal baik. Nah, itu judulnya. Jadi Gusti Allah akan melaknat seseorang kalau orang itu melakukan diantaranya berani melaknat kedua orang tuanya. Apa tadi melaknat orang tua? Mencela masuk, membuat sedih masuk, menyiksa masuk. Ya intinya kemarin, apa kemarin? Uququl walidain. Apa itu? Memperlakukan orang tua dengan buruk, al-isa'atu alaihima wa adamu tawfiyati hukukihima, dan tidak memenuhi hak-hak orang tua. Naudzubillah, ini judulnya ngeri. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Amrun ibnu Marzuqin qala akhbarana Syu'batu anil Qasimi ibni Abi Bazzata an Abi Tufaili qala su'ila, ditanya, qala dawu sapa Abi Tufail, dawu su'ila Aliyun ing dawu su'ila Aliyun ila akhiril maqala. Su'ila, ditanya sapa Aliyun Sayyiduna Ali, ya Sayyiduna Ali yang kita sebut di doa-doa itu wal murtadha, ya. Banyak nama-nama Sayyidina Ali, di antaranya al murtadha. Di doa itu li khamsatun udfi biha harral waba'il hatimah, ya Allah, saya minta kepadamu dengan perantara 5 orang yang saya yakini kemuliaannya ini bisa memadamkan wabah, gitu ya. Tetap seperti yang kami sampaikan kemarin, al-mas'ul huwallah, sing dijaluki Gusti Allah. Sekalipun kita tidak pernah minta kepada makhluk Gusti Allah, hakikat jaluk dengan bahasa apapun itu adalah mintanya nang Gusti Allah. Nah, kemudian yang pertama siapa? Al-Mustafa Hadratul Rasul Muhammad, wal murtadha ai Sayyiduna Aliyun, gitu ya. Sayyiduna Ali. Siapa Sayyiduna Ali? Menantune Gusti Kanjeng Nabi, menantu. Kemudian wa banahuma Sayyidina Husain wal Hasan, Sayyidina Hasan wal Husain, yaitu cucunya Hadratul Rasul, yaitu putrinya wal Fatimah, putrinya Sayyidah Fatimah dengan bersuamikan Sayyidina Ali. Ini su'ila Aliyun, su'ila, ditanya sapa Aliyun Sayyiduna Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Ditanya gimana Sayyidina Ali? Tanya gini, hal khassakum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa kafatan. Hal khassa atau mengkhususkan, mengistimewakan kum ing panjenengan wahai Sayyidina Ali, apakah jenengan ini diistimewakan, dikhususkan? Hal khassa atau mengkhususkan kum ing Sayyidina Ali wahai Sayyidina Ali sapa an-nabiyyu Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bisyai'in kelawan sesuatu lam yakhussa kan orang mengkhususkan sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan syai' annasa ing menungso kafatan semuanya. Wahai Sayyidina Ali, apakah jenengan ini ada kekhususan yang diperlakukan oleh Hadratul Rasul Muhammad yang tidak diberikan kepada orang lain? Apakah jenengan ini diajari Kanjeng Nabi sesuatu sebagai edisi khusus karena jenengan ini menantunya Kanjeng Nabi dan itu tidak diajarkan Kanjeng Nabi ke orang lain? Apa jawab Sayyidina Ali? Qala, jawab sapa Sayyidina Ali, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihin nasa. Ma khassa orang mengkhususkan ing kita sapa Rasulullah Kanjeng Rasul
bisa ing sesuatu lam yakhusso kang ora mengkhususkan sapa Kanjeng Nabi bihi kelawan syai' an-nasa ing menungso. Ndak ada kata Sayyidina Ali. Seluruh ayat yang diterima oleh sahabat lain ya wis padha be aku ya padha. Tidak ada ayat wahyu yang khusus disampaikan ke saya dan disembunyikan kepada orang lain. Hadis juga begitu. Bisai'in aimin ayatin au sunnatin. Hadis juga begitu. Tidak ada yang spesial buat saya dan disembunyikan kepada orang lain. Oh, ini memang sifat wajibnya Kanjeng Nabi. Apa sifat wajibnya? Tabligh. Apa tabligh itu? Menyampaikan. Lawan dari tabligh ini adalah kitman, artinya menyembunyikan. Mustahil Hadratul Rasul itu menyembunyikan satu ayat, dua ayat, atau sepenggal ayat, atau satu huruf, satu hadis, setengah hadis, atau penjelasan apapun yang dikhususkan kepada Sayyidina Ali dan disembunyikan kepada orang lain. Tidak ada. Oh, ini tauladan sampai nanti kita semua ini jadi pimpinan, jadi apapun, ya kita harus fair. Ajaran itu harus disampaikan. Ojo sampai kita ini jadi guru, jadi kiai terus wedi kalah pinter sampai muridnya. Akhirnya ada ilmu yang disembunyikan dan muridnya tidak bisa ngalahno gurunya. Tidak begitu. Sayyidina Rasul tidak begitu. Semua diajarkan. Kenapa ya? Karena Rasulullah itu punya kewajiban yaitu tabligh. Wis ilama kecuali sesuatu fikiro bisaifi ing dalam sabuk pedangku. Ada sesuatu yang saya dikasih tahu Kanjeng Nabi dan saya tulis di sabuk pedangku. Apa isi tulisannya? Tsumma akhraja, kemudian mengeluarkan sapa Sayyidina Ali sahifatan ing lembaran. Faidan fiha maktubun. Fiha iku ing dalam sahifah, faidan fiha mongko kemudian iku ing dalam sahifah maktubun utawi tulisan. Ada tulisan di sarung pedangnya Sayyidina Ali. Itu adalah nasihatnya Gusti Kanjeng Nabi. Apa nasihatnya? Nabi disampaikan gitu kan. Tidak ada sesuatu yang khusus, tidak ada. Tapi semuanya syariat itu disampaikan dengan sempurna. Sekali lagi dengan sempurna. Tidak ada yang disembunyikan oleh Hadratul Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa tulisannya? La'anallahu man dabaha li ghairillah. La'anallahu man saraqa manarul ardi. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhdithan. La'ana melaknat sapa Allah Gusti Allah. Man ing wong dabaha yang menyembelih sapa man li ghairillahi untuk selain Gusti Allah. Tulisannya adalah orang-orang yang dilaknat Gusti Allah. Di antaranya satu adalah orang yang menyembelih bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini itu Qur'an ini wa uhilla li ghairillah gitu ya. Tafsirnya di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan yaitu hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Apa boleh kambing untuk penunggu mana gitu, kemudian nyembelih tidak bismillah tapi bismi penunggu. Menyembelihnya untuk selain Gusti Allah, ini dilaknat Gusti Allah. Ini dilaknat Gusti Allah. Kita lihat bagaimana syaratnya ini. Man dzabaha li ghairillah, ai bismi ghairillah, yaitu menyembelihnya tidak menyebut nama Allah. Keliru. Menyembelihnya menyebut nama selain Gusti Allah. Menyebut nama selain Gusti
Allah. Sawaun kana dzabhu lis-sanam, baik penyembelihannya untuk berhala, awis salibi utawa untuk salib, aulil ka'bati atau menyembelih untuk Ka'bah, auli nabiyin atau untuk seorang nabi, fakullu hadza haramun, haram. Maka menyembelih itu menyebutkan nama Gusti Allah. Maka kita diajari dulu nek kate belahi bismillahi Allahu akbar. Bismillahi. Menyembelihnya menyebut nama Allah. Terus hukumnya gimana? Wala tahillu hadhihi dzabihatu, hewan yang disembelih menyebut nama selain Gusti Allah hukumnya haram, perilakunya haram, dosa, hewannya haram, tidak boleh dimakan. Baik yang menyembelih itu muslim atau selain muslim. Dan ini bahaya, menyembelih dengan menyebut nama selain Gusti Allah, kemudian niatnya taqarrub li ghairillah, bahaya. Ada yang bilang ini adalah murtad, ya, murtad. Ada yang mengatakan ini adalah akbarul kabair, akbarul ismi, yaitu melakukan dosa besar. Jadi ono sing ngatakan murtad, ada yang mengatakan tidak murtad tapi melakukan dosa besar. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Maka ayo ditoto niate, mau nyembelih ayo ditoto niate, dielmoni ben kita ini tidak masuk mandabaha li ghairillah. Ngono ya. Tadi nyembelih dino bismillah Allahu akbar. Jadi tidak boleh menyebut nama selain Gusti Allah, dan niat menyembelih itu adalah takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kenapa? Ya karena semua ini miliknya Allah. Maka lek mau memanfaatkan, sebutlah nama pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ya. Kita lanjutkan besok lagi. Mudah-mudahan jadi keterangan yang manfaat barokah. Kita tutup dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun tufi biha ar-waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa binahuma al-fatimah. Li khamsatun tufi biha ar-waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa binahuma al-fatimah. Li khamsatun tudfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun tudfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun tudfi biha harrul waba'il hatimah al-mustafa wal murtadha wa ibnahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulqini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, Hayyun Samadun Bab wa lahu kanafun wab. Subhanal Malikil Khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qarib, ya aziz, khalisna minal waba. Ya Allah la mana la mana la aman, ya jabbar, ya ghaffar, ya sattar, khalisna minal waba. Ya Allah al-aman al-aman al-aman, ya aziz la yudhar, ya qayyum la yanam, khalisna minal waba. Ya Allah la mana la mana la aman, ya dan ni'mati sabiqah, ya dal karamati dhahirah, ya dal hujjatil balighah, khalisna minal waba. Ya Allah la mana la mana la aman, ya qaimul la yazul, wa ya alimul la yansa, ya baqi la yafna, khalisna minal waba. Ya Allah la mana la mana la aman, ya hayyu la yamut, ya samad la yan'am, ya ghani la yaftaqir, khalisna minal waba. Ya Allah la mana la aman, ya arham min kulli rahim,
يا أعلم من كل عليم يا أحكم من كل حكيم يا أكرم من كل كريم يا أعظم من كل عظيم يا أقدم من كل قديم خلصنا من الوباء يا الله لا مانع لا مانع الأمان يا من هو في سلطان قوي يا من هو في ذات قوي يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شهيد يا من هو في ملقه غني خلصنا من الوباء يا الله لا مانع لا مانع الأمان يا من إليه يهرب العاسر يا من عليه يتوكل المتوكلون يا من إليه يلجأ اللاجئون يا من إليه يلجأ المذنبون خلصنا من الوباء يا الله لا مانع لا مانع الأمان يا الله أسألك بأسمائك يا عالم يا دائم يا حاكم يا صبور يا ودود يا عفو يا غفور يا شكور يا قدوس يا غيور يا قيوم خلصنا من الوباء يا الله لا مانع لا مانع الأمان يا سميع يا بديع يا رفيع يا واسع يا حافظ يا مقيت يا مجيب خلصنا من الوباء يا الله لا مانع لا مانع الأمان يا خالق النور يا نور النور قبل كل نور يا نور بعد كل نور يا نور فوق كل نور يا نور كل النور خلصنا من الوباء يا الله لا مانع لا مانع الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين خلصنا من الوباء يا الله لا مانع لا مانع الأمان برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.